Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi. Kami sekarang berada di Kupang. Jadi kurang lebih sudah hampir 2 minggu ya kami meninggalkan Jakarta. Dari Jakarta, Kupang. Dari Kupang pelayanan Atambua, pelayanan ke Timur Leste, Atambua lagi, sekarang ke Kupang lagi. Dan rencananya kita mau ke Rote, ke Sabu dan juga Alor. Tetapi cuaca ekstrim sehingga kita belum bisa berangkat ke Alor, Sabu dan Rote karena ke sana harus naik kapal laut. Karena cuaca ekstrim, kita sekarang masih di Kupang melayani jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat supaya mereka kembali kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini ya, Israel klaim hancurkan 50 terowongan di Rafah. Tuding digunakan Hamas untuk penyeludupan senjata. Ya, jadi saudara kasih, tempat gudang senjata itu ditaruh oleh Hamas di terowongan-terowongan. Dan Israel mengklaim ada 50 terowongan milik Hamas yang dijadikan tempat persimpanan senjata itu dihancurkan oleh IDF atau oleh tentara Israel. Ya, saudara kasih, saya akan lanjutkan ya beritanya seperti ini ya. Pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim telah menghancurkan puluhan terowongan di koridor Philadelphia selama sepekan. Jadi selama sepekan ini di Philadelphia ini saudara ditemukan 50 terowongan yang dijadikan tempat persimpanan senjata. Ini dihancurkan oleh Israel ya. Ya, saudaraku, ini Kupang ya. Ya, Kupang. Kita di Kupang, tapi ininya hilang ya. Mungkin berjalannya waktu dia rusak ya. Ini ya. Ini sepertinya yang lebih bagus ya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Gong Perdamaian Nusantara Kota Kupang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim telah menghancurkan puluhan terowongan di kantor Philadelphia. Di koridor Philadelphia selama sepekan. Diketahui ya, saya perbesar dikit ya. Diketahui terdapat 50 terowongan yang diklaim telah dihancurkan oleh IDF. Ya, pernyataan itu disampaikan IDF disertai dengan rekaman video yang dibagikan di X pada Selasa tanggal 15 bulan 8 2024. Berarti baru ini ya. Ini tanggal 17, berarti baru 2 hari yang lalu ya. Pasukan Zeni dari divisi ke-162 disebut menghancurkan infrastruktur bawah tanah di Rafah. Ya. Para prajurit dari unit Yohalom dan batalion ke-605 telah beroperasi selama 1 bulan terakhir di koridor tersebut. Jadi selama sebulan IDF Israel ini saudara di Philadelphia ini mereka operasional keliling. Ya, jadi dalam minggu ini ada 50 terowongan yang dihancurkan oleh IDF, oleh tentara Israel. Terowongan ini digunakan Hamas untuk menyimpan peralatan-peralatan persenjataan ya. Para prajurit dari Yohanan dan dari batalion ke-605 telah beroperasi selama 1 bulan ya, terakhir di koridor tersebut. Jadi di koridor tersebut, maaf ya, dikutip dari Tribun, puluhan terowongan yang dihancurkan itu berada di sepanjang perbatasan Mesir dan Gaza. Jadi terlalu panjang ini ya. Terowongannya panjang ya. Terowongannya panjang sampai bisa menembus ke Mesir, itu yang dihancurkan ya. IDF merilis video proses penghancuran terowongan-terowongan tersebut di akun X resminya. Jadi ini di akun X resmi SDS ya, di akun resmi IDF ya. Ditampilkan videonya, tapi videonya kita nggak bisa tampilkan, nanti kita di ban ya. Ya, sebelumnya pada Mei lalu IDF mengumumkan
bahwa mereka telah mengambil alih koridor Philadelphia. Pihaknya mengklaim telah menemukan 200 pintu masuk terowongan dan 35 jalur bawah tanah. Banyak ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, di sini ada jumlahnya banyak sekali ya. 200 terowongan yang ditemukan selama sebulan, tetapi yang minggu ini dihancurkan 50. Ya, ada 35 jalur bawah tanah yang tadi bisa tembus ya ke Rapa. Beberapa jalur itu disebutkan menembus hingga ke Mesir. Jadi bisa dari Philadelphia, Rapa, Mesir ya. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, itulah berita terbaru yang kami dapatkan, dan kita hanya bisa berdoa supaya Israel dalam perlindungan Yesus, dan kita Israel rohani tetap melayani, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus. Saudara, ini pelayanan kami di Timor Leste, penggalannya. Setelah saya kembali dari tempat ini, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Bagi Tuhan, uang hanya $700 itu kecil. Saya percaya Tuhan akan buka pintu gudang berkat, sehingga saudara semua tidak lagi ibadah di sini, tapi saudara bisa pindah ke tempat yang lebih baik, di tempat yang dulu kalian tinggal, yang kalian pernah diusir dari sana karena tidak sanggup bayar uang kontrakan. Ya, yang italah sanggup selune aluga fatin orasaun. Tuhan bicara dalam roh saya. Maroma kolia bania spiritu. Jangan ada keraguan. Labele ragu. Jangan ada keraguan. Labele ragu. Jangan ada keraguan. Labele ragu. 2-3 orang berkumpul berdoa dalam nama Tuhan. Hamutu orasau. Sepakat dalam nama Yesus. Hamutu hodi Yesusnya naran. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi eman Bevia. Amin. Anda percaya? Jangan pernah bosan, tetap doa. Tetap orasaun. Doa bukan sekedar kata-kata. Orasaun laos itu dia kata-kata deh. Doa adalah apa yang Tuhan taruh dalam roh kita. Orasaun adalah komunikasaun ita homaromak saina makmaromak tahu ba ita. Amin. Ketika kita mengucapkannya, itulah napas Tuhan. Atau cuplikannya ya, diterjemahkan dalam bahasa Titun Timor Leste. Nah, ini pelayanan kita juga waktu di Oekam. Katanya mualaf. Saya coba cek. Mualaf itu maksudnya dari Kristen masuk Islam, saudara. Ya, itu mualaf. Kalau saya dari Islam ke Kristen itu mualif. Ya, jadi saya dengar banyak yang mualaf di wilayah sini. Itu sebabnya saya terus ya bergerak dengan cepat mencari tahu kabar ini ya, apa benar. Dan puji Tuhan, saya dapat informasi memang adanya seperti itu. Makanya saya kontak Pak Tommy Anas. Saudara, singkat ceritanya, saya bisa ada di tempat ini. Saya berdoa, kenapa orang bisa mualaf? Saudara, karena mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Karena mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Mungkin ada orang yang berkata, sejak di kandungan ibuku aku Kristen, dilahirkan aku Kristen, jadi sampai dewasa ini aku Kristen, nggak mungkin aku mualaf. Tapi terbukti saudara, banyak orang-orang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu Kristen, yang dididik dengan begitu ketat secara kekristenan, tapi di dewasa atau di usia dewasa, kenapa bisa mualaf? Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia hanya memiliki agama, dia hanya memiliki roh agamawi, tapi dia tidak memiliki roh Kristus, dia tidak memiliki roh kudus. Inilah yang membuat orang bisa saudara meninggalkan Kristus. Karena Alkitab bilang di Roma pasal 8 ayat 9, barang siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasih, inilah salah satu
ya yang menyebabkan orang bisa meninggalkan Tuhan. Alkitab juga berkata di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-2, 3, 4 seterusnya, di situ Alkitab mengatakan tidak mungkin seorang bisa percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita nggak usah bingung kalau kita baca di Alkitab ada Roh Kristus, ada Roh Yesus, ada juga di situ Roh Kristus, ada Roh Yesus, ada Roh Kudus. Saudara nggak usah bingung, ya. Bukan berarti ada 3 Tuhan, tidak. Ya itu hanya beda sebutan aja sesuai dengan konteks si penulisnya. Jadi kita punya Tuhan namanya Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Welcome ini saudara, ini ada ribuan orang mualaf. Jadi kita ke sana, kita buat KKR, kita bagi sembako, puji Tuhan ya. Mereka diberikan semangat lagi. Ya, kita pertahankan yang sisa dan kita berdoa supaya yang mualaf pun balik ke Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, walaupun saya ada di Kupang, di Timor Leste, di Atambua, tetapi pelayanan gereja tanpa tembok tetap jalan. Ini dia. Tetap konsisten ya, sekalipun Pak Gembala nggak ada, kita harus ibadah, doakan. Dan kita hanya membawa kuasa nama Yesus saja. Karena kita tahu kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini tunduk kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ya Roh Allah yang luar biasa itu tetap ada pada kita. Berkobar menyala-menyambar, tetap maju dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, kok lagi gini? Oh, perutmu akhirnya kau lagi hamil, bukan? Oh, gitu ya. Mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ini nih ya, inilah tubuh ini. Di setan itu hinggaplah. Terus dia keluar. Dia pikir orang ini pasti berubah, pikirnya ya kan? Tentunya dia datang tetap bersih. Ya kan, tersapu rapi gitu loh. Dilihat nggak ada Yesus, ya kan? Dilihat dia lagi, mungkin nggak ada Yesus lagi. Akhirnya dikembali keluar, ambil teman-temannya lagi, ya kan? Ini firman bukan sekarang kalian dengar, sudah berkali-kali kalian dengar di telinga kalian, men, ya kan? Sudah berkali-kali. Tapi saya mengingatkan di sini ya. Jadi kita harus ada di dalam Kristus itu, amin. Jadi jangan sampai kita itu seperti ini. Setan itu kembali lagi membawa iblis lagi sampai berapa? Sampai 7 roh. Bahkan berlaksa-laksa. Memanggil teman-temannya. Ternyata kita itu tidak ada dalam Kristus. Sehingga orang itu menjadi apa di sini? Jauh lebih jahat. Kenapa seperti itu, saudara? Karena ada juga orang itu mau bertobat, tapi bertobatnya tidak benar. Mengandalkan kekuatannya. Dia pikir dia sudah bertobat, ternyata bukan. Haleluya. Kalau orang bertobat itu sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, perkataan firman, membangun roh setiap orang-orang, memperkatakan firman Tuhan, ya kan? Haleluya. Itu yang orang bertobat. Tapi orang yang bertobat dengan mengandalkan kekuatannya, itu hanya sementara. Haleluya. Hanya sementara. Ada badai langsung keok. Tidak berdiri dalam fondasi iman itu. Haleluya. Jadi kita sebagai orang yang benar di dalam Kristus, mari kita berdiri di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita teguh di dalam firman-Nya. Karena hidup mati kita harus ada di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus memiliki hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali ke firman, kembali ke Yesus. Kalau kalian sudah menjauh ke Yesus, kembali kalian ke Yesus. Amin. Tidak cukup hanya di sini saja, di rumah pun kalian harus menyembah Yesus. Haleluya. Berdoa puasa, ya. Seperti saya ini saudara, tidak gampang saya hadir tempat sini. Saya harus berdoa puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya nggak puasa, cuma Sabtu puasa lagi.
Haleluya, saya harus mematikan kedagingan saya. Haleluya, karena aku tahu ketika aku berdoa puasa, Tuhan mengambil alih dari semua di tempat ini. Amin. Karena aku tidak mau dengan kesombonganku untuk memperkatakan firman di tempat ini. Tapi aku mau karena Yesus yang maunya di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh berkegantungan dengan Tuhan. Kita harus butuh dengan Yesus. Karena kalau ketika kita butuh dengan Yesus, Yesus pasti hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Suatu kali anak saya sakit. Ini anaknya. Ini anaknya. Dia sakit, saudara. Saya bilang, kamu dikirikin saya, nak. Iya, Ma, dikirikin. Tapi aku melihat ya, anakku kan ada 5, saudara. Nah, pertama, 2, ketiga, 4, aku paham mereka. Dan anak kelima ini, dia hanya apa, saudara? Dia memperkatakan yang luar biasa. Ketika aku kerik merah banget, tahu ya kalau setiap orang yang dikerik itu kalau merah banget, padam banget, seperti lebih parah lagi ya. Ya kan, sakitnya minta ampun ya kan. Dia manggil apa? Yesus, aku butuh engkau. Bayangin anak saya ngomong seperti itu. Kalian pernah begitu enggak? Saya juga pernah. Paling, Ma, sakit banget kan gitu. Aduh, sakit banget, enggak tahan gitu. Anak saya bilang, Yesus, aku butuh engkau. Coba, saya krik lagi, Yesus, aku cinta kau. Ngeri gak? Sampai bapaknya bilang, kamu videoin dong. Dia bilang, mana bisa saya sempat videoin. Ini anaknya. Nah, makanya saudara doakan terus pelayanan kami. Saya berterima kasih bagi saudara-saudara yang sudah mendukung pelayanan, memberkati pelayanan ini. Karena pelayanan Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu ini, saudara, ya ini kita hanya berjalan dengan iman. Tidak punya sponsor spesial, sponsor khusus. Tapi 6 tahun 2 bulan sudah 1000-an orang tadi yang Bani Kedar Nebayot bisa percaya Yesus. Luar biasa, saudaraku, saya kasih. Di sini tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Kita kasih makanan rohani jasmani dan kita kasih juga mereka itu obat-obatan dan juga anak-anak 5 tahun ke bawah kita kasih susu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati semua mereka yang sudah mendukung pelayanan ini. Kami juga berdoa buat Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu dalam perlindungan Tuhan. Kalau ada kelompok radikal ekstrem kanan, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok kadrun yang coba ingin menghalangi, menghambat, ingin coba menutup Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu, kami hancurkan, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, jamaah istri hamba yang melayani di sana, berikan kuasa urapan supaya tidak ada orang-orang yang berani mengganggunya. Begitu juga Tuhan, selama kami pelayanan di wilayah NTT ini, Tuhan lindungi, jagai kami. Berkati juga mereka yang sudah berkati, yang belum berkati juga berkati. Di lain waktu mereka akan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.